Jadi kan kalau UTBK itu kan sekarang ada 7 subbab ya. 7 subbab, penalaran umum, PPM, PPU, pengetahuan kuantitatif, terus literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, sama penalaran matematika ya. Nah, ini salah satunya yang bakal kita bahas dulu adalah penalaran umum. Jadi kalau yang di UTBK itu kan ada yang TPS, ada yang aku kurang tahu namanya sekarang tuh apa, TKA ya. Empat itu TPS, skolastik. Salah satunya penalaran umum ini. Jadi kalau penalaran umum ya sesuai namanya, kita tujuannya di sini buat menalar ya, bukan bukan ketinjauan bahasanya, bukan ketinjauan bahasa Indonesianya, tapi lebih menalar kebanyakan juga sebab akibat gitu. Kebanyakan sebab akibat. Kenapa ini penting? Karena ini tujuannya buat kita milah-milah informasi juga, mana yang benar, mana yang salah gitu. Makanya penalaran ini penting. Nah, salah satunya di penalaran umum. Nanti juga ada penalaran matematika, tapi itu lebih banyak ke pemakaian aplikasinya juga sesuai namanya buat matematika, cuma yang ini buat umum. Oke, kita mulai dari soal nomor pertama. Penalaran umum ini salah satunya menguji tentang kesesuaian pernyataan. Jadi apakah pernyataan itu sesuai dengan bacaan atau enggak. Medianya emang bacaan, karena kan buat pernyataan yang pernyataan itu biasanya emang dimuat di bacaannya. Oke, ada ada teks berikut nih, perhatikan teks berikut. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian tersebut? Oh ya, kalau misal ada soal penalaran umum, eh, soal penalaran umum kayak gini, biasanya bakal buat mempermudah, kita baca soalnya dulu aja. Jadi kayak manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian tersebut. Jadi ditanyakan pilihan dari pilihan berikut ini, itu mana yang bisa idenya itu kira-kira sesuai gitu, sama idenya sesuai dan mendukung teks yang ada di situ. Nah, mungkin aku kasih waktu teman-teman 2 menit buat jawab. Eh, Boleh jawab di chat ya. Ketik aja A, B, C, D-nya. A, B, C, D, E-nya. Nanti kalau udah 13.26 kita bahas. Boleh dibaca dulu teksnya. Kalau udah boleh diketik ya di kolom chat A, B, C, D, E-nya. Oke, Asel sama Alia Pratiwi sama Ardan jawab E. Sisanya, yang lain setuju? Setuju ya? Semua nih. Oke, kita coba bahas ya. Oke, kita baca dulu teksnya. Jadi perhatikan teks berikut. Melihat kucing tiba-tiba mengonsumsi rumput menimbulkan rasa kekhawatiran. Nih, melihat kucing tiba-tiba mengonsumsi rumput menimbulkan rasa kekhawatiran. Tak jarang juga para pemilik kucing mencoba mencegah kelakuan kucingnya yang tiba-tiba mengunyah rumput liar di sekitaran rumah. Sebuah penelitian mengatakan, nah ini sebuah penelitian,
mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit. Nah, ini kalimat pentingnya. Maksudnya kalimat pentingnya itu apa? Jadi, bentar, biar kelihatan tuh pakai apa ya? Oh, ini ya. Nah, kan ditanya manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian kan? Memperkuat hasil penelitian. Jadi yang diminta tuh memperkuat hasil penelitian. Nah, di teksnya tuh ada sebuah penelitian mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena tanaman tidak dapat dicerna kucing. Itu justru dapat membersihkan pencernaannya. Jadi, jadi intinya apa? Jadi kita berharap kalimat yang memperkuat ini kan maksudnya adalah ini ya, bentar. Yang akan memperkuat maksudnya itu berarti kita berharap kalimat yang mendukung mendukung hasil apa? Hasil penelitian. Kita berharap kalimat yang mendukung hasil penelitian ini. Nah, sementara hasil penelitiannya itu bilang hasil penelitiannya ini adalah sebuah penelitian mengatakan bahwa hal ini dilakukan. Jadi kucing itu makan rumput, karena tanaman yang tidak dapat dicerna justru dapat membersihkan pencernaan dari parasit, ya kan? Ya, dari cacing parasit. Nah, ini hasil penelitiannya kan, yang ada di kalimatnya, yang ada di kalimat bacaan. Cuma ini aku parafrase dikit. Nah, kira-kira berarti kita ada jawabannya nggak di sini? Kita cek satu-satu. Rumput menjadi makanan sehat bagi kucing karena mudah dicerna. Enggak ya? Karena di kalimatnya ini itu ada kata tidak dapat dicerna, tidak dapat dicerna. Berarti bertentangan dong. Rumput yang menjadi makanan sehat karena mudah dicerna ini bertentangan sekali nih. Ini nggak bisa. Terus kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia yang lebih panjang. Oke, bisa, bisa ya. Karena kan dari hasil penelitiannya tuh katanya rumput yang dimakan kucing tuh bisa membuat dia muntah. Jadi cacing parasitnya keluar. Kalau cacing yang parasitnya keluar kan bisa bisa lebih sehat ya. Jadi bisa lebih umur hidupnya lebih panjang ini bisa. Ini bisa. Cuma kita coba cek yang C dulu. Kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Enggak ya. Memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Ini enggak. Karena kan cacingnya malah justru jadi keluar kan. Justru keluar dari pencernaannya kan. M- ini justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan memuntahkannya. Jadi malah jadi bersih. Terus pemilik kucing rajin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit. Rajin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit pada kucing. Nggak maksudnya gimana? Tak jarang. Oke, pemilik kucing rajin memberikan. Oke, memberikan. Oke, kata tapi di kalimat tuh katanya tak jarang. Nggak selalu memberikan kan? Rajin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit pada kucing. Dikatakan tuh dalam teks tuh bahwa tak jarang pemilik kucing itu mencoba mencegah kelakuan kucingnya. Tak jarang pemilik mencegah kelakuan kucingnya. Katanya bahkan pemilik kucing tuh mencegah. Kalau yang ini katanya memberikan. Ini kan pertentangan ya. Memberikan nih dia. Pertentangan sekali. Jadi enggak. Terus pemilik pemilik kucing mencegah kucingnya untuk memakan rumput karena rumput tidak dapat dikejarnya kucing. Mencegah kucingnya untuk memakan rumput. Nah, ini sesuai sama kalimat di teks. Ini sesuai sama kalimat di teks, tapi enggak mendukung hasil penelitian karena yang bagian hasil penelitian ini yang hijau. Oke. Jadi yang ini sesuai sama teks. Bentar.
sesuai dengan teks, tapi kan yang diminta yang memperkuat hasil penelitian. Jadi walaupun sesuai sama teks, tapi karena yang diminta itu memperkuat hasil penelitian, jadinya dia enggak apa namanya, nggak bisa kita jadiin jawaban. Oke? Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang B. Yang B. Oke, ini warnanya jadi bikin bingung nggak? Ini warnanya jadi bikin bingung atau enggak? Jawaban yang benar kita kasih apa? Biru aja ya? Biru aja deh. Jawaban yang benar biru ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Iya, B. Jawabannya yang B. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Oke, sip. Kelamaan kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini masih tentang kesesuaian pernyataan, tapi medianya grafik nih sekarang. Kalau yang sebelumnya kan itu kan teks. Teks. Nah, yang berikutnya ini adalah grafik. Nah, ini ada grafik realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja 2013 sampai 2021. Ini ada yang warna ungu itu investasi, terus yang warna hijau ini itu dia penyerapan tenaga kerja dalam satuan juta. Jadi kalau misalnya ini 183, 1,83 itu 1,83 juta gitu ya. Terus di sumbu X ini ada investasi dalam triliun rupiah, berarti kalau misalnya 600 ini 600 triliun rupiah. Terus ada penyerapan tenaga kerja di bagian kanannya. Terus ini ada tahun. Nah, pernyataan yang paling sesuai berdasarkan grafik tersebut adalah, nah aku kasih 2 menit buat kalian nyoba jawab. Nanti kalau udah misal ketemu boleh ditaruh di kolom chat. Aku tunggu sampai 13.36. Oke, asal jawab C atau B. Arden jawab B. Yang lainnya mau jawab apa? Nggak apa-apa ya. Di sini kita lagi belajar juga. Jadi kalau misal salah nggak apa-apa. Yang penting kalian kan udah nyoba gitu. Oke, yuk.
Oke, yang lain, oke, pada jawab B ya. Oke, yuk kita bahas pernyataan yang paling sesuai berdasarkan grafik. Oke, pada tahun 2020, persentase peningkatan persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja. Karena ini katanya peningkatan penyerapan penyerapan tenaga kerja ya, lebih rendah daripada persentase peningkatan. Oke, karena ini yang diminta persentase peningkatan tenaga kerja, aku sama ini warnanya hijau. Hijau kan di situ. Ini di sininya hijau. Persentase peningkatan realisasi investasi. Aku samain juga ini umum. Nggak kelihatan ya? Hmm. Persentase peningkatan. Katanya persentase peningkatan penyerapan. Ini persentase peningkatan lebih rendah daripada persentase peningkatan. Nah, berarti kita harus ngitung nih. Kita harus hitung. Dan kata ininya adalah lebih rendah. Lebih rendah. Oke. Tidak, mari kita hitung. Pada tahun 2020, persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja. Oke, jadi kita harus hitung dulu persentase peningkatan tenaga kerjanya. 2020 mana? Ini ya. Ini coba kita gedein. 1,15 atau 1,16 nih. Coba, biasanya kalau dikecilin bisa lebih kelihatan. Oh enggak ya? Enggak kelihatan. Oke, kita coba gedein lagi ya. Ini aku lihatnya 1,16 sih. Kalian lihatnya 1,16 juga nggak? 1,16 ya. 1,16. Ini 6 nih. Peningkatan kan? Katanya pada tahun 2020 peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berarti awalnya dari 1,03 sampai jadi 1,16. Itu meningkat berapa? Meningkat berapa dari tahun 2019? Jadi kita hitung dulu peningkatan penyerapan. Enggak. Nah, persentase peningkatan tenaga kerjanya. Berarti persentasenya ngitungnya gimana? Halo. Satu kan tadi tahun 2020 kan jadi 1,16. Tahun sebelumnya tuh 1,03. Berarti 1,06 dibagi 1,03 dikali 100 kan? Berarti dikali 100. Mana? Kali 100. Kali 100%. Nah, ini hasilnya berapa? Ini kalau kita hitung sekitar satu. Oke, sorry sorry. Peningkatan ya. Oke, jadi dikurangin dikurangin awalnya itu berapa dia? Persentase peningkatan kan. Berarti seberapa banyak dia meningkat gitu kan. Seberapa banyak. Dari 1,03 sampai 1,16 itu berapa meningkatnya. Berarti 1,06 kurangi 1,03 kan. 1,16 sorry. Ya kan tahun 2020 1,16, tahun 2019 1,03. Katanya pada tahun 2020 persentase peningkatan. Berarti peningkatannya berapa? 2020 1,16, 2019 1,03. Berarti persentase peningkatannya berapa banyak peningkatan dibanding berapa banyak peningkatan dibandingin sama tahun sebelumnya gitu. 1,16 minus 1,03 itu besar peningkatannya. Kalau 1,03 ini apa namanya? Dia perbandingannya sama tahun sebelumnya, ya kan? Kalau kalau kalian bandingin tahun 2019, misal sekarang 2019 itu 1,03. Tahun depannya 1,16. Seberapa banyak dia meningkat? Kan 1,16 min 1,03 kan? Nah, kita hitung dulu 1,16 min 1,03 itu berapa?
Itu 0,13 ya. 0,13. Nah, ini baru kita hitung. Berapa ini? Sekitar 12,62 ya. 62%. Nah, oke, sekarang kita tinggal lakukan langkah yang sama untuk menghitung persentase peningkatan realisasi investasi. Eh, Peningkatan realisasi investasi. Realisasi investasi. Oke, investasi itu tuh kan yang ungu ya. Yang ungu nih. Tahun 2020 tuh 826,3. Tahun 2019 809,6. Berarti seberapa banyak dia meningkat kan? Jadi 826, 826, berapa tadi? 826,3 dikurangi sama 809,6. 6 dibagi berarti 809,6. Oke, ini berarti kita hitung jadi berapa? 826,3 kurangi 809,6 itu jadi 16,7 ya. 16,7 per bawahnya masih sama 809,6. Ini sekitar 2,06. Oke, dari sini kita udah bisa nilai nih. Ternyata peningkatan penyerapan tenaga kerja itu lebih tinggi dibandingkan persentase peningkatan realisasi investasi gitu. Ini lebih tinggi, bukan lebih rendah. Nah, karena dari itu jawaban yang A itu nggak bisa kita jadi jawaban. Jadi yang A itu salah. Gitu. Oke, yang A salah ya. Oke, cara ngitungnya paham nggak ini? Yang lainnya? Atau perlu diulangi? Oke, itu 1,15 kayaknya. 1,15. Gimana tuh, Dek? 1,15. Oke, ya boleh lah. Harusnya nggak beda jauh sih. Ini kalau misal 1,15, ini berarti kan 0,12 ya. Ini hasilnya tuh nanti sekitar berapa nih kalau gitu? 11,6. 11,65. Masih lebih tinggi sih. 11,65. Masih lebih tinggi juga. Oke, sip. Kalau ada pada paham, kita lanjut. B. Kita cek nih ya. Kan katanya teman-teman banyak yang jawab B ya. Pada tahun 2020, realisasi investasi, karena ini nggak ditanya persentasenya ya. Jadi realisasi investasi ini mengalami penurunan cukup drastis. Oke, 2021 ya. 2021 realisasi investasi. Januari Juni. Oke. eh Pada tahun 2021. Oke. Kalau yang di sini tuh ada keanehannya adalah dia bilang pada tahun 2021 kan. Cuma data yang ada itu hanya Januari sampai Juni 2021. Kita belum bisa nilai. Kita belum bisa menilai eh, apakah beneran dia tuh mengalami penurunan cukup drastis gitu loh.
apakah data mengalami penurunan yang cukup drastis. Mengalami. Jadi kita belum bisa menilai. Ya kan bisa jadi. Kalau misal Juli sampai Desembernya tiba-tiba naik tinggi kan bisa jadi ya. Kan ini datanya masih Januari sampai Juni doang. Iya. Hmm. Baru baru Januari sampai Juni. Makanya kita belum bisa nilai. Karena kan di soalnya mintanya pada tahun 2021. Nih, pada tahun 2021. Nah, sementara ini hanya Juni, Januari, Juni nih. Jadi kita belum bisa nilai. Oke. Jadi yang B nggak bisa kita jadi jawaban. Terus penurunan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja. Penurunan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2021. Oke. Tenaga kerja ya, hijau berarti nih. Kita harus lihat grafik yang warna hijau lagi nih. Karena dia katanya peningkatan penyerapan tenaga kerja. 21. Oke, ini masih sama alasannya. Tertinggi pada tahun 2021. Penurunan. Oke. Ini penyerapan tenaga kerja turun. Nih segini nih. Dari 1,83 sampai 1,43. Ya ini kan yang penurunannya agak banyak ya. Terus ini kan relatif dikit nih. Dikit. Turun, turun. Nah, ini turun lagi nih. Cuma kayak kita bandingin dulu ya. Yang 2013, 2014. Kita banding dulu. Siapa tahu 2013 itu udah langsung penurunannya banyak gitu. Penurunannya itu sebesar 183 kok 1,83 minus sama 1,43 ya. 43. Kita coba hitung. Terus sorry. Ya. Nah, 1,43 itu hasilnya sekitar 0,20, 0,40 ya. Oke, 0,40. Coba kita cek yang eh, dari 2020 tapi nyampe Januari Januari Juli Januari Juni 2021 ya kan? Karena datanya cuma sampai segitu doang. Itu 1,15 min 0,62 ya. 1,15 min 1,15 min 0,62. 0,53. Oke, tapi lagi-lagi walaupun ini emang terbukti dia lebih banyak. Cuma kan datanya masih sampai Januari Juni ya. Siapa tahu Juli Juli sampai Desembernya dia tiba-tiba naik gitu penyerapan tenaga kerja. Nah, jadi kita masih belum bisa menilai juga. Alasannya masih sama. Ini. Hmm. Oke, penurunannya kita belum bisa nilai. Jadi C nggak bisa kita jadi jawaban. Terus yang D, perubahan penyerapan tenaga kerja tertinggi. Perubahan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2014. Perubahan ya. Jadi perubahan ini bisa penaikan, bisa penurunan. Yang dia maksud tuh perubahan penyerapan tenaga kerja. Nih kita berarti harus lihat grafik yang warna hijau lagi. Oke. Soalnya paling gampangnya itu adalah kita lihat seberapa banyak dia turunnya gitu. Turunnya. Maksudnya seberapa curam dia penurunannya. Kalau turunannya curam kan berarti dia apa namanya perubahannya gede ya. 1,83 minus 1,43 tadi kita udah hitung 0,40. Kalau yang ini kan penaikan 0,01 ya. Ya perubahannya nggak banyak lah. Kalau yang dari sini 0,01, kalau yang ini 1,44 min 1,39 ya sekitar 0,05. Oke, kita tulis aja ya. Kita mulai. Jadi dari 2013 ke jadi dari 2013 ke 2014 sesuai yang udah kita hitung ini perubahannya. Berarti di tahun 2014 itu terjadi perubahan sekitar 0,4 kan. Terus dari 2014 sampai 2015 itu kan dia tadi
1,44 min 1,43. 1,44 min 1,43 itu kan sekitar 0,00 ya, 0,01. Kalau dari 2015 ke 2016 itu kan dia ini ya 1,43 min 1,39. 1,43 min 1,39 itu sekitar 0,05. 0,05. Terus 2016 ke 2017 itu 1,39 sampai 1,18. 1,18 itu sekitar kalau kita hitung 0,21. Terus dari 2017 ke 2018 itu kalau kita hitung 1,18 min 0,96. 1,18 min 0,96 itu berarti 0,22. Terus dari 2018 ke 2019, dari 2018 ke 2019 ini 0,96 min 1,03 min 0,96, ini sekitar 0,07. Kalau terakhir itu dari 2019 sampai 2020 yang datanya udah penuh. Ini kan belum penuh, jadi kita nggak bisa ikuti dia buat dihitung. Dari 2019 ke 2020 itu 1,16 min 1,03 tadi ya. Ini 0,13. Oke, ternyata dari angka ini peningkatannya itu kan paling tinggi emang ini ya 0,4 nih. Perubahannya kan paling tinggi nih. Perubahannya paling tinggi nih. Berarti terjadi di 2014 ya. Karena kan dari 2000 semulanya 2013, tahun tahun lalunya 2013. Terus meningkat nih sekarang 2014. Berarti di tahun 2014 terjadi peningkatan 0,4. Berarti pernyataan ini benar. Berarti pernyataan ini benar jawabannya. Jawabannya yang D. Tenaga kerja, perubahan peningkatan tenaga kerja. Oke, untuk yang 2021 nggak dihitung. Nggak, karena ini datanya masih Januari sampai Juni. Kita masih belum tahu persis tuh yang terjadi di Juli sampai Desember. Bisa jadi kan dia naik kan? Bisa jadi naik ke sini. Tapi bisa juga naiknya cuma segini. Jadi perubahannya jadinya nggak tertinggi kalau gitu. Karena kan yang diminta perubahan tertinggi ya. Perubahan itu bisa penaikan, bisa penurunan, ya. Karena datanya nggak jelas ini di sini. Bisa jadi dia naiknya cuma segini, tapi bisa jadi juga segini gitu. Karena apa? Masih ada data yang belum lengkap di Juli sampai Desember, makanya kita belum bisa ikutin dia buat dihitung gitu. Oke, aman nggak? Oke, sip. Realisasi investasi akan selalu meningkat setiap tahunnya. Realisasi investasi. Nah, ini eh oke, yang nomor E ini kita nggak bisa nilai dia lagi karena apa? Ini oke, meningkat terus sampai segini. Cuma di sini kita masih belum tahu pasti. Siapa tahu dia di sini. Siapa tahu dia di sini atau di sini, atau bisa jadi juga di sini gitu. Tapi kita masih belum tahu pasti gara ada data yang belum lengkap. Jadi kita masih belum bisa menilai. Alasannya masih sama. Jadi realisasi investasi akan selalu meningkat itu belum tentu. Jadi yang ini tuh belum tentu. Jawabannya belum tentu, bergantung data di tahun 2021. Nih, tapi data yang ada itu hanya Januari sampai Juni. Jadi kita masih belum bisa menilai.
peningkatan setiap tahunnya gitu. Bergantung dia sama data tahun 2021. Oke, sip. Oke, mantap. Ada yang mau ditanyain dulu gak sampai sini? Jadi jawabannya yang benar itu yang D ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Aman ya? Kalau aman kita lanjut. Ini tadi kupul sama aku kasih biru. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal tentang kesesuaian pernyataan lagi. Kesesuaian pernyataan, tapi medianya sekarang bacaan juga, bacaan lagi. Kayak sebelumnya itu kan nomor satu itu kan dia bacaan, terus kedua ini kan grafik ya. Kedua ini grafik, terus kita lanjut lagi ke bacaan lagi. Oke, boleh dicoba dulu. Aku tunggu sampai 14.01 ya. Aku kasih waktu 2 menit buat kalian nyoba. 14.01, habis itu nanti kita bahas. Kalau udah ketemu, kalau udah tahu apa namanya jawabannya di sini apa, boleh taruh di kolom chat. Silahkan dicoba. Oke, ada yang mau jawab di kolom chat boleh? Oke, bentar, bentar. Kita sekalian ngecek teman-teman yang ikut. Ada yang udah ketemu jawabannya? Oke, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, oke, oke. Sip. Ah, ya. Maaf ya. Oke, asal jawab E. Fuad jawab A. Oke, yang lain? Atau setuju-setuju aja nih? Oke, kita cek ya. Atau ada yang mau jawab lagi?
Oke, kita bahas ya. Oke, lagi-lagi kita diminta buat kesesuaian pernyataan. Soalnya adalah pernyataan berikut ini yang tepat untuk dijadikan kesimpulan. Kesimpulan dari wacana tersebut. Jadi kita diminta kesimpulan ya. Pernyataan yang bisa jadi kesimpulan. Kita cek dulu bacanya. Oke, PT Eka Sari Lorena Transport TPK mencatatkan bahwa keseluruhan nilai beban perusahaan dari layanan bus antar kota antar provinsi (AKAP) itu lebih tinggi ketimbang pendapatan pada masa pandemi. PT WHI Transportasi Indonesia Tbk, perusahaan layanan bus pariwisata mengemukakan terjadinya perubahan pendapatan dari 71,9 miliar jadi 70,5 miliar. Perubahan perusahaan taksi PT Bluebird Tbk pendapatannya rontok 49,4% jadi 2,1 triliun pada periode yang sama. Perusahaan taksi lain PT Express Trans Transindo Utama berhasil menurunkan nilai kerugian pada 2020 lalu menjadi 53,2 miliar dari sebelumnya 276,1 miliar. Oke, jadi kira-kira isinya dari sini kan perusahaan-perusahaan yang mengalami perubahan ya, perubahan apa namanya, perubahan ya bisa dibilang keuntungan lah atau apapun itu. Oke, kita cek satu-satu ya. Apakah ada yang bisa jadi kesimpulan? Gitu. Transportasi publik menjadi salah satu sektor usaha yang ikut terdampak pandemi. Oke, hmm, oke. Dia bilang katanya transportasi publik menjadi sektor usaha. Sektor transportasi publik ini katanya jadi sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Ini kata-kata kuncinya. Untuk mengeceknya, jadi kalau di bacaan ini kan kita bisa lihat kalau ada 4 perusahaan ya. PT Eka Sari Lorena Transport, PT WH Transportasi Indonesia, PT Bluebird, sama PT Express Trasindo Utama. Oke, ada 4 perusahaan yang ada di bacaan ini. Dan perusahaannya itu emang sama-sama bergerak di transportasi ya. Oke, jadi kita bisa nilai di sini kan karena laporan yang dia berikan itu berda eh, la- apa namanya perusahaannya itu bergerak di bidang transportasi semua, transportasi publik. Ini 4 ini. Terus juga eh, di masing-masing ini, di masing-masing perusahaan nilainya itu lebih tinggi ketimbang pendapatan di masa pandemi. Ini ada tulisannya masa pandemi di sini. Jadi kita cek satu-satu. Apakah semuanya, semua 4 ini itu tuh benar-benar mengalami kerugian gitu. Oke, mencatat bahwa keseluruhan nilai beban perusahaan itu lebih tinggi. Ini nilai beban. Kalau nilai beban lebih tinggi, dia rugi atau untung? Nih, nilai beban lebih tinggi dibanding pendapatan di masa pandemi. Berarti kita katakan dia untung atau rugi? Rugi ya. Kan nilai bebannya itu lebih tinggi dibandingkan pendapatannya. Jadi dia berusaha maksimum tapi pendapatan yang dia peroleh itu dikit gitu. Jadi dia rugi. Oke, benar. Ini ini kesimpulannya itu adalah rugi dan di masa pandemi. Oke. Yang PT Eka Sari Lorena Transport ini sesuai. Tapi kita cek dulu 3 lainnya. PT WA Transportasi Indonesia, perusahaan layanan bus antar pariwisata mengumumkan terjadinya perubahan pendapatan dari segini menjadi segini. Oke, ini turun ya. Oke, ini turun. Jadi dia apa namanya? Terjadi penurunan ya di sini. Terus PT Bluebird pendapatan rontok. Oke, pendapatannya rontok. Ini ya, katanya rontok. Kalau rontok kan berarti dia rugi ya. Pada periode yang sama. Berarti tiga ini tuh dia dikatakan dalam periode yang sama. Oke, soalnya ini kata periode yang sama itu merujuk pada mana? Merujuk pada ini masa pandemi. Oke, karena kayak kita lihat dari segini itu baru ada dua kalimat.
kalimat pertama sama kalimat kedua ini kan. Kalimat kedua ini. Nah, kalimat kedua ini itu merujuk pada periode yang sama. Periode yang sama ini merujuk kemana? Ke masa pandemi. Jadi tiga perusahaan ini tuh terjadi kerugiannya terjadi dalam masa pandemi semua. Terus kita cek yang ke mana? Terakhir, perusahaan taksi lainnya, PT Express Trans Indo Utama berhasil menurunkan nilai kerugian pada tahun 2000 lalu menjadi dari sebelumnya. Oke, pada 2020. 2020 ini kan kita tahu kalau ini terjadi masa pandemi ya. Jadi merujuk pada pandemi, terus menurunkan nilai kerugian pada lalu menjadi berarti menurunkan nilai kerugian yang lalu. Berarti ini kan pada tahun tersebut kan dia mengalami kerugian ya. Oke, berarti kita bisa simpulin nih, keempat perusahaannya ini, yang mana mereka semua itu bergerak di transportasi publik, itu ternyata terdampak pandemi semua. Jadi pernyataan A, transportasi publik menjadi salah satu sektor usaha yang ikut terdampak pandemi COVID, itu benar. Oke, jadi yang ini benar ya. Jadi yang ini benar. Oke, ini transportasi publik, ini tadi kata kuncinya. Ini salah satu sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Oke. Jadi yang jawabannya A, ini udah kelihatan. Tapi kalau kita mau cross check, kita boleh lihat yang jawaban lainnya. Pendapatan perusahaan bus pariwisata pada tahun pandemi menurun lebih dari 50%. Enggak ya, karena di sini dia nggak nyampe 50%, ya kan? Cuma rontok 49,4. Ada satu yang nggak 50 lebih dari 50%, berarti langsung salah. Ini kesalahannya dia. Kenapa dia jadi lebih dari 50%? Oke. Pendapatan perusahaan taksi tidak sebanding dengan beban pada saat mengalami apa namanya, eh, taksi ya. Ini salahnya karena dia merujuk ke taksi doang. Kan kita nggak tahu juga ya. Dia kan apa transportasi publik apa yang dia disediakan. Nggak semuanya taksi juga kan. Nah, selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), semua jenis transportasi darat mengalami kerugian. Oke, dia salahnya karena di sini semua jenis transportasi darat. Kan kita juga nggak tahu ya empat perusahaan ini menyediakan transportasi apa kan. Ini kan asumsinya mereka kan. Kita kan nggak tahu juga apakah mereka ini empat-empatnya ini apa namanya semuanya itu transportasi darat atau bukan. Siapa tahu ada yang menyediakan transportasi laut gitu kan. Nah, penurunan kinerja semua perusahaan transportasi antar provinsi disebabkan karena pelaksanaan. Oke, ini nggak ada di kalimat dan ini kalau membuat asumsi kayak gini salah juga. Oke, jadi jawaban yang benar ya jawaban yang A. Oke, jawabannya yang A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu gak? Kalau man, kita lanjut lagi. Oke, di sini masih tentang kesesuaian pernyataan. Masih tentang kesesuaian pernyataan. Nah, jadi kesesuaian pernyataan pakai teks pula. Nah, oke, boleh dibaca dulu. Manakah pernyataan berikut ini yang sesuai dengan teks tersebut? Kita diminta buat nyari pernyataan yang sesuai. Jadi isinya tuh sama. Artinya isinya tuh sama kayak yang dimaksud di teks. Idenya sama gitu. Nah, boleh dicoba dulu. Aku kasih waktu 2 menit sampai 14.15. Kalau udah, boleh ditaruh di kolom.
Hmm? Oke, dua orang menjawab E. Dua orang menjawab E. Oke, kita coba ya. Oke, dimintakan pernyataan yang sesuai ya sama dengan teks. Kita coba dulu lihat teksnya. Ekspor non migas. Ekspor non migas masih mendominasi total ekspor Indonesia, yakni mencapai 22,84 US dollar miliar pada November 2021. Komoditas unggulan dalam ekspor non migas salah satunya adalah batu bara. Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Produksi batu bara bisa mencapai lebih dari 500 juta ton per tahun. Sementara itu, permintaan domestik masih rendah sehingga sebagian besar batu bara atau sekitar 70% batu bara nasional dikirim ke luar negeri. Kementerian ESDM mencatat bahwa realisasi ekspor batu bara Indonesia pada 2020 mencapai 405 juta ton atau melebihi target ekspor 102,5% yang ditetapkan di awal sebesar 395 juta ton. 10 negara tujuan ekspor batu bara meliputi China, India, Filipina, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Thailand, dan Bangladesh. Oke, kita cek yang A. Batu bara adalah komoditas terunggul dalam sektor apa namanya? Ekspedisi non migas. Sektor ekspor non migas. Oke, kita cek dulu. Ekspor non migas masih mendominasi total ekspor Indonesia. Oke. yakni mencapai sekitar segini miliar pada oh, non migas mendominasi yakni mencapai komoditas komoditas unggulan dalam ekspor non migas salah satunya nih, salah satunya adalah batu bara. Karena salah satunya, ya bisa jadi ada salah duanya kan, ada yang keduanya gitu kan. Jadi kita gak bisa menilai juga kalau dia apakah benar yang apa namanya, benar yang tertinggi gitu. Jadi yang A enggak, katanya komoditas terunggul tuh, ini salahnya. Kalau terunggul kan harus yang paling nomor satu gitu. Kan cuma salah satunya. Oke, ya udah. Kalau gitu kita cek yang nomor B. Pada November 2021, ekspor komoditas batubara mencapai, nah ini yang salah. Oke ya, karena apa? Ekspor non migas masih mendominasi total ekspor Indonesia, total. Total ya. Nih, kata total. Total ekspor. Ya, ini mencapai segini gitu. Nah, ini itu sebenarnya adalah total. Jadi bukan ekspor komoditas batu bara doang. Ini salahnya. Bukan ekspor komoditas batu bara doang, tapi kan total ekspor gitu. Batu bara merupakan salah satu komoditas ekspor migas. Ah, ini salah nih. Ekspor migas. Nah, ini udah jelas langsung salah. Migas, ya. Permintaan pasar terhadap komoditas batu bara mendorong kenaikan produksi batu bara. Permintaan pasar terhadap komoditas batu bara mendorong kenaikan produksi. Nah, masalahnya itu apa?
dari teks ini tuh kita nggak menemukan eh, apa namanya produksi batu bara pada tahun yang eh, terus-terusan pada tahun mendatang gitu. Mereka produksi pada tahun mendatang gitu. Produksi batu bara mencapai lebih dari ini kan data yang udah ada. Cuma kan data prediksi yang tahun mendatangnya kan nggak ada. Nah, itu permintaan batu bara berbatu bara ditetapkan pada awal tahun 2020. Oke. Ini nggak ada kenaik apa namanya? Kenaikan produksi batu bara pada tahun mendatang ini nggak ada. Jadi gegara ada kata pada tahun mendatang dan kenaikan produksi batu bara ini nggak ada datanya di teks tuh nggak ada. Jadi harusnya sisa yang E ya. Pada tahun 2020 ekspor batu bara gitu kan. Pada tahun 2020 ekspor batu bara melebihi target yang ditetapkan. Oke, karena ini ya Kementerian SDM mencatat bahwa realisasi ekspor batu bara melebihi nih, melebihi target ekspor. Oke. Karena melebihi target ekspor telah ditetapkan yaitu sebesar 2,5%. Berarti kan 102,5 itu kan totalnya. Berarti kurangi 100% 2,5%. Atau 110. Berarti 405 kurangi 395 itu 10 juta. Oke, betul. Oke, jadi jawaban yang tepat tuh adalah yang nomor E. Oke, kamu yang ini. Oke, yuk kita lagi bahas soal lagi nomor ini aku naikin aja. Nah, nih nomor 5. Oke, boleh dicoba dulu nomor 5. Ini pernyataan berikut yang tidak sesuai. Oke, yang diminta tidak sesuai dengan teks. Boleh dicoba dulu 2 menit sampai 14.23 ya. Oke, ada yang jawab A. Jadi kita coba cek ya. Kita baca dulu teksnya. Spider-Man No Way Home meraup 50 juta dolar AS sekitar. Oke, ada yang mau jawab lagi? Oke, ada yang jawab deh. Spider-Man No Way Home meraup 50 juta dolar AS sekitar 719 miliar rupiah di bioskop AS dan Kanada selama pekan penayangan perdananya. Oke, hasil penjualan ini memecahkan rekor selama era pandemi. Analis box office memperkirakan total penerimaan domestik No Way Home hingga akhir pekan mencapai 240 juta dolar. Ini sama menempatkan film ini di posisi 5 besar film debut sepanjang masa. Film Spider-Man No Way Home menekankan pada dilema Parker yang telah difitnah dan identitasnya dibongkar oleh Mysterio yang diperankan oleh Jack Gyllenhaal. Kritikus film menyambut hangat kisah Parker dan kawan-kawan terbukti pada Jumat kemarin. 95% dari 220 ulasan di Rotten Tomatoes menilai positif Spider-Man No Way Home. Oke, pernyataan berikut yang tidak sesuai. Kita cek. Spider-Man No Way Home mendapatkan 11 ulasan negatif di Rotten. Oke, 9, kita nggak bisa nilai dia negatif ya. Karena ini 95% dari dua ulasan bernilai positif. Kan bisa jadi menilai netral ya. Kan kita nggak boleh memfitnah kalau dia itu ulasannya negatif ya.
ulasan negatif nih. Ini belum tentu. Ini belum tentu ini. Oh, tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan teks di atas. Ya ini pun kita juga gak bisa nilai apakah dia benar atau enggak ya kalimatnya. Oke, ya udah ini kita gantungin dulu. Nanti dulu kita cek lagi. Film Spider-Man No Way Home adalah film dengan penjualan tertinggi di masa COVID-19. Hasil penjualan kita cek ya. Mana tadi hasil penjualan? Hmm, Meraup di bioskop sebagai hasil penjualan ini memecahkan rekor selama era pandemi. Oke, ini betul. Ini sesuai berarti sama teks ya. Sesuai sama teks. Ini sesuai sama teks. Oke, ini sesuai. Jadi nggak bisa kita jadi jawaban. Penjualan tertinggi ini sesuai. Sesuai. Penerimaan domestik Spider-Man No Way Home hingga akhir pekan penayangan perdana diperkirakan mencapai 3,6 miliar. Hmm, Penerimaan domestik hingga akhir pekan penayangan meraup 50 juta dolar AS di bioskop selama pekan penayangan perdananya. Analis box office memperkirakan total penerimaan domestik No Way Home hingga akhir pekan mencapai 240 juta dolar. Ini sama aja menempatkan film ini di posisi 5 besar selama debut sepanjang masa. Oke, berarti buat kita bandinginnya gimana? Hingga akhir pekan penayangan penerimaan domestik meraup 50 juta dolar di bioskop selama pekan penayangan perdananya. Terus meraup 50 juta dolar AS selama pekan penayangan perdana mencapai 240 juta dolar AS hingga akhir pekan. Berarti kita coba bandingin. Jadi katanya kalau 50 juta itu di AS sama Kanada doang. Di AS sama Kanada. Cuma ini kan total ya. Memperkirakan hasil total penerimaan domestik. Dan dia penerimaan domestik yang di sini tuh yang dimaksud total penerimaan ya, totalnya dia itu berapa? Jadi kita bandingin. Kalau 50 juta itu 719, berarti 20 juta itu berapa berapa dalam rupiah gitu. Nanti kita bandingin aja nilainya dengan cara gimana? Nih, berarti kalau kita mau tahu yang 240 juta itu berapa? Kalau diketahuinya 50 juta itu sebesar 719. 719. Nah, ini berarti berapa? 719 miliar. Miliar. Oke, ini kalau dihitung 240 bagi 50 itu kan 4,8 ya. 4,8 4,8 kali sama 719 miliar. Miliar. Itu sekitar 2,45 ya. 2,45 miliar triliun berarti kalau triliun. Oke, 3,46 triliun. Bukan 3,6 triliun. Ini salah nih. Jadi ini nggak sesuai karena menurut teks itu harusnya 3,45 bukan 3,6. Salahnya di sini. Oke, C bisa. C bisa jadi jawaban. Tapi kita cek dulu yang D sama E. Ini kenapa nggak mau nih? Ah, bener.
Dan ini kenapa nggak mau nih? Mau jadi biru semua. Nah, aku cuma mau di sininya ini merah karena di sini letak salahnya. Oke, Spider-Man No Way Home menceritakan tentang masalah yang dialami Spider-Man setelah difitnah dan dibongkar identitasnya. Menekankan pada dilema Parker setelah difitnah dan identitasnya. Nanti ya menceritakan tentang masalah yang dialami setelah difitnah. Ya bisa lah, sesuai ya sama teks. Jadi menceritakan tentang masalah yang dialami setelah difitnah dan dibongkar identitasnya. Oke, ini sesuai sama teks. Hingga akhir pekan penayangannya, film Spider-Man No Way Home masuk dalam 10 besar film debut sepanjang masuk dalam 10 besar. 10 besar. Kalau ini katanya film ini masuk posisi 5 besar, berarti masuk juga 10 besar dong. Ya kan? Sesuai ya berarti. Nah, ini sesuai, yang E sesuai, D sesuai, C enggak, B B sesuai. Nah, kita cek lagi. Spider-Man No Way Home mendapat 11 ulasan negatif. Oke, kita coba cek ya. Kalau ulasan positifnya itu 95%, berarti harusnya ulasan negatifnya ya kita nggak tahu juga sih dia apakah sebenarnya benar negatif atau netral gitu. Harusnya ulasan non positif sih harusnya yang yang bisa kita pastiin benar itu ulasan non positif. Jadi kita cek karena ulasan positifnya 95%, berarti yang nggak positifnya kan 5% ya. 5% kali 220 ini berapa? Ini coret 22 111 ya. Oke, pas 11. Oke, 11 ternyata benar. Terus ya, Wak, ulasan negatif ya. Kalau 95% tuh ulasan positif. Tapi aku juga nggak tahu juga sih sebenarnya apakah dia tuh benar-benar negatif atau enggak. Harusnya ada yang negatif, ada netral kan harusnya. Tapi ya, oke lah, masih bisa dinilai apa namanya? Masih bisa dinilai sesuai lah sama teks. Karena kan dia kalau kalau 95%-nya positif, walaupun kita nggak bisa mengatakan juga 11-nya itu negatif, tapi ya at least dia udah mengatakan 11 itu bukan positif gitu. Kayak gitu ya. Berarti jawaban yang tepat itu yang C, yang C. Oke, sampai sini ada mau ditanya dulu gak? Ini kenapa sih ini? Oke. Sampai sini ada mau ditanya dulu? Halo, ada yang mau ditanyain? Oke, aman ya. Kalau aman, eh mungkin kita untuk hari ini kita cukupin sekian dulu ya. Nanti bakal disambung di lain kesempatan buat yang penalaran umum ini. Oke, nanti ini aku bagi record sama apa namanya coret-coretannya ini ya. Oke, kalau udah aman berarti eh, kita cukupin sekian. Semoga bermanfaat ya. Eh, nanti buat jadwal yang minggu depan ditunggu aja. Nanti yang ini bakal ku taruh di drive ya. Oke. Oke, udah boleh live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama.